Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat sore Bapak, perkenalkan kami dari SMA 15 Kota Bekasi. Kami 6 pelajar dari kelas 21. Maksud dan tujuan kami adalah ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber dalam salah satu mata pelajaran kami berupa wawancara dengan tema kerusuhan Mei 1998. Sebelum itu Bapak silakan perkenalkan diri Pak. Oke, nama saya Heli. Pekerjaan saya anggota TNI. Terus umur saya sudah cukup lah. Oke, silakan. Saya ingin bertanya Pak tentang tragedi kerusuhan Mei 1998 itu apa sih Pak? Baik, akan saya jelaskan masalah tragedi kerusuhan Mei 98 ya. Jadi kerusuhan 98 itu adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta maupun atau berefek nanti ke kerusuhan yang bersifat global ke seluruh Indonesia. Gitu. Ada lagi? Ada Pak. Bapak, saya mau tanya, apa yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan tersebut? Oke. Penyebab dari kerusuhan Mei 98 itu adalah dikarenakan mulai tidak percayanya masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan presiden saat itu. Kebetulan Bapak Presiden Soeharto. Yang lain? Lanjutnya nih Pak, maksudnya tidak percaya dengan kepemimpinan Pak Soeharto saat itu apa sih Pak? Yang dimaksud dengan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Pak Harto yaitu masyarakat pada saat itu tidak puas dengan penanganan Bapak Soeharto yang kebetulan di tahun itu terjadi krisis ekonomi secara nasional dan global, maksudnya internasional. Jadi semua negara mengalami krisis, ya. Tapi Pak Harto tidak bisa mengatasi. Jadi masyarakat banyak yang protes. Kerusuhan ini mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat semakin mahal. Masyarakat sudah tidak bisa lagi hidup nyaman seperti itu. Selanjutnya, terus peristiwa apa saja yang terjadi pada saat itu ya Pak? Peristiwa yang terjadi pada saat itu, saya ingat saya itu diawali dengan demo-demo mahasiswa. Mahasiswa yang dianggap sebagai kaum intelektual, berpendidikan, berpikiran maju, bersemangat, menuntut agar Pak Harto dapat menangani krisis ekonomi ini. Namun dalam penanganannya oleh aparat keamanan terjadi bentrokan-bentrokan yang mengakibatkan tertembaknya demonstran yang kebetulan dari kampus Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 98 yang berkembang menjadi kerusuhan masyarakat. Tadinya itu hanya mahasiswa ya. Terus masyarakat ikut karena memang ini sudah jadi permasalahan yang nasional. Masyarakat ikut. Pelajar juga ikut, kayak kalian itu ikut. Apalagi pada saat itu masih ada tren tawuran. Jadi pada tawuran sama antar sekolah, mungkin mereka berpikir dengan tawuran sama aparat gitu kan ya.
ketahuan jelas benjut. Ya, jadi dalam kerusuhan tersebut akhirnya banyak masyarakat yang merusak fasilitas-fasilitas negara, fasilitas umum. Itu sangat merugikan. Ya, kira-kira seperti itu garis besar apa peristiwa yang terjadi pada 12 Mei 1998. Lalu ending dari peristiwa tersebut bagaimana Pak? Endingnya setelah terjadi kerusuhan itu sebetulnya lama sekali, bertahun-tahun sampai tahun 1998 lah masih belum terkendali, belum normal, karena krisis ekonomi juga nggak kalau orang Jawa bilang sakdek saknyet atau enggak tahu tiba-tiba sekonyong-konyong gitu beres gitu, tidak ya. Jadi tapi intinya dengan adanya demo mahasiswa tersebut, tujuan dari mahasiswa untuk menurunkan kepemimpinan Presiden Soeharto pada saat itu tercapai dalam kurun waktu sekitar 5 hari, 12 sampai berapa tadi saya lupa itu ya. Ya tercapai. Jadi Pak Harto pada saat itu lengser kalimatnya, turun menjadi masyarakat biasa, digantikan oleh wakilnya yang pada saat itu wakilnya adalah Bapak B.J. Habibie. Ya, jadi itulah apa endingnya ya. B.J. Habibie menjadi presiden, kepemimpinan berlangsung, Bapak B.J. Habibie diangkat jadi presiden untuk mengatasi krisis ekonomi. Seperti itu. Ada yang lain? Saat terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998, kira-kira maaf Bapak umur berapa ya Pak? Umur saya sekitar masih muda ya. Saya baru umur 23 tahun, masih kinyis-kinyis. Tapi pada saat itu saya apa ya, sudah ikut dalam kancah politik yang kebetulan umur 22 sebetulnya itu masih, ya kalian nanti akan merasakan 23 itu seperti apa ya. Ya, lainnya Saya mau nanya juga nih Pak, pada kurun waktu terjadi kerusuhan Mei 1998, Bapak berperan sebagai apa sih Pak dalam kerusuhan tersebut? Nah, karena pada saat itu saya masih umur 23, ya saya masih muda pada saat itu. Saya kebetulan profesi saya adalah anggota ABRI dulu, sebutannya ABRI ya. Sebutannya ABRI, terus sekarang berubah menjadi TNI setelah polisi pindah. Dulu waktu ABRI itu polisi masih gabung dengan kita. Ya, seperti itu. Dan kebetulan pangkat saya adalah seorang bintara. Ya. Jabatan saya adalah komandan regu kerusuhan. Komandan regu ya. Dan saya baru berdinas sekitar 2 tahun pada saat itu. Ya, masih muda ya, masih ganas-ganasnya. Kalau mungkin kawan-kawan saya yang tidak lulus, tidak jadi anggota, mungkin masih ada yang nongkrong gitar-gitaran, terus ikut tawuran. Saya parah tawurannya ya, pakai senjata ya. Ya. Dan kebetulan ada kerusuhan, akhirnya kami bentrok sama mahasiswa dan masyarakat. Nah, peran saya saat itu, saya dikasih jabatan Danru, komandan regu dari pasukan penindak huru hara. Apa itu PHH? Jadi memang pasukan yang dikhususkan untuk menanggulangi ketika ada demo, bukan pasukan perang. Ya,
Jadi peralatannya pun beda. Kalau mungkin kalian tentara tuh harus perang begini, bawa senjata, pelurunya peluru tajam, maksudnya peluru tajam itu peluru beneran yang tembak langsung mati. Tapi kalau buat saya, karena saya peran itu sebagai komandan dulu penindak huru hara, peralatan saya yang paling utama bukan senapan. Senapan hanya di sandang. Saya hanya cuma bawa pentungan dan tameng. Bisa kalian lihat di YouTube. Ya. Jadi saya hanya mengendalikan demo-demo itu, hanya mengendalikan, tidak membubarkan. Kalau bisa dibubarkan, dibubarkan. Ya hanya mengendalikan lah. Gitu, jangan sampai anarkis, tapi tetap saja pada saat itu anarkis. Ya, jadi saya pun cuma bawa pentungan, bawa tameng, kadang saya juga dilempar batu, kepala saya bocor kalau helm tidak saya pakai dengan benar sesuai dengan aturan, tidak pakai pelindung, body protector, itu kena batu robek-robek ya berdarah-darah. Bukan berarti pada saat kejadian itu kami sebagai anggota tentara tembak dor tidak. Ya ini untuk tekniknya ya, tapi nanti kalian akan lihat di YouTube-nya juga ada yang tembak menembak itu sebetulnya menggunakan peluru karet. Peluru karet ketika ditembakkan dia tidak akan membunuh tapi melukai. Ya sakit juga, nembus juga, kayak mainan yang suka kalian beli gitu. Abang-abang itu kalau ditembak jarak dekat ya sakit, ngeri juga ya. Sama senjata pelontar asap atau granat asap. Itu saja. Jadi jangan kalian berpikir membayangkan, wah, memang kalau dilihat videonya kayaknya serem sekali. Tapi jangan seperti itu, hanya seperti itu. Ya, itu silakan banyak referensi-referensi peristiwa itu kalian telaah, kalian pelajari, ambil positifnya. Ya, jangan lupakan sejarah. Oke, yang lain? Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Benar, terakhir. Siap Pak, pertanyaan terakhir Pak. Apa yang dapat kita ambil manfaatnya dari peristiwa kerusuhan Mei 1998 terhadap sikap kita ke depan yang bisa disebut kita itu kaum milenial Pak? Oke, buat kalian para pelajar SMA ya, kalian masih menghadapi lagi jenjang ke depan bagi yang mau kuliah, atau kalian juga ada yang mau masuk jadi tentara atau polisi atau profesi yang lainnya. Tapi satu yang harus kalian ingat, jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah guru yang paling terbaik, karena sudah terjadi. Gitu. Seandainya terjadi lagi, kalian bisa lihat sejarah, oh dulu terjadinya itu solusinya seperti ini. Ya kita bisa pelajari, kita modifikasi dengan waktu sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita harus berpedoman pada Pancasila. Pancasila itu sebagai apa? Dasar negara dan dasar kehidupan kita. Ya, yang utama sebetulnya Al-Quran ya. Kita puji kalian bila ada yang nangis. Tapi dalam berkehidupan sosial kalian harus belajar Pancasila. Karena ada paham-paham tertentu yang arahnya ke kiri. Kalian masuk tahu arahnya ke kiri? Komunis ya. Ada yang arahnya ke kanan. Tahu apa yang ke kanan? Hah? Nanti tanya gurunya. Ke kanan itu beraliran agama. Negara kita bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Ya. Jadi pedoman itu untuk kalian bersikap ke depan sebagai seorang pelajar. Apabila nanti terjadi, ya mudah-mudahan doa saya tidak kepengen lagi terjadi seperti itu. Andainya terjadi seperti itu, gimana bersikap? Bisa jadi nanti kerusuhan antar teman, antar kelas. Sebetulnya sama, cuma skalanya lebih kecil. Cuma gara-gara cewek.
Gitu. Gunakan ini Pancasila. Ketuhanan. Yang kedua apa? Kemanusiaan. Ketiga, persatuan. Nah, persatuan di antar kelas tuh. Keempat, kerakyatan. Ya kita harus merakyat, kita semua sama. Kelima, dalam mengambil keputusan kita harus adil. Ya, kalau perlu, kalau emang ada kamu sama kamu rebutan kamu, belah saja jadi dua. Adil nggak? Adil. Bukan begitu caranya. Gimana sih? Dan yang paling terakhir pesan saya adalah jauhi narkoba. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jangan coba-coba. Nanti kalian akan rugi sendiri. Diri sendiri, keluarga, dan negara. Oke? Cukup penjelasannya ya? Cukup. Ya, karena kawanmu ini udah mintanya terakhir aja. Oke. Ya, silakan. Selesai sudah wawancara kami kepada Bapak Heli. Bapak Heli. Ya, Bapak Heli mengenai tentang kerusuhan Mei 1998. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan kami dan sudah membantu tugas kami. Dan ini selesai sudah penampilan wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.